Di Indonesia aku lapor pajak tahunan, di Belanda aku lapor pajak setiap 3 bulan, setiap kuartal. Sebenarnya agak berat ya, punya penghasilan rupiah di currency Eropa gitu. Saya lagi ngeliatin video orang kecebur bom. Hai Bon, welcome back. Oh, kalian lihat muka aku udah gak karu-karuan ya. Jadi beginilah muka asli atau wajah asli saya kalau nggak make up, dan terutama kalau lagi broken night gitu, alias tidurnya kurang. Karena di minggu ke 37 ini ya, insya Allah 2 mingguan lagi babynya lahir. Aku juga gak mau kalau babynya lahir minggu ini atau minggu depan, kalau bisa bener-bener di 39 minggu aja. Karena aku takut kalau anaknya kekecilan, takut kalau babynya tuh nggak prematur sih, tapi belum matang paru-parunya gitu lah pokoknya, dan malah nanti lama stay di rumah sakit. Ini aku sambil skincare makeup aja ya. Jadi tadi aku kebangun jam 2:30 pagi, bangun mau pipis, terus coba tidur lagi, merem-merem ayam, terus nunggu subuh. Udah habis subuh merem-merem dikit, terus sarapan. Habis itu aku mau tidur lagi juga nggak bisa karena Hasya harus sekolah. Emang sih suami aku yang pas siapin dia sarapan, mandiin, pakaiin bajunya aku, karena kalau suamiku pakai baju Hasya pasti nggak wangi. Soalnya dia nggak bisa nggak ngerti cara pakai minyak telon, pakai hair lotion, pakai body lotion, pakai parfum tuh dia nggak ngerti gitu ya. Dan aku tuh maunya si Hasya wangi gitu kalau habis mandi. Jadi aku yang ngurusin, terus aku mau coba tidur-tidur lagi juga nggak bisa. Dan sampai sekarang aku kebangun, sampai akhirnya makan siang, nonton Netflix sebentar. Sekarang udah jam 1:30. Dan jam 2 ini aku mau ada meeting sama tim aku di Indonesia, manajer aku sama tim tax advisor atau penasihat pajak aku. Karena ini udah bulan Januari ya, saatnya kita lapor pajak di Indonesia dan juga di Belanda. Di Indonesia aku lapor pajak tahunan, di Belanda aku lapor pajak setiap 3 bulan, setiap kuartal, dan juga setiap tahun gitu. Nah untuk yang Belanda kemarin aku udah beres, udah kasih data semua. Jadi aku punya 2 bookkeeper atau tax advisor, satu orang Belanda, satu orang Indonesia gitu. Aku sambil makeup dulu ya Bun ya, ini aku vlog curhat-curhat aja lah ya. Soalnya sebenarnya hari ini mau bikin video masak, tapi nggak tahu lah. Lihat aja nanti abis aku meeting aku masih ada energi apa enggak gitu. Gitu Bun. Jadi biasanya maaf kalau udah kayak gini tuh sebenarnya males banget untuk banyak kegiatan, tapi karena ini udah ada janji ya udahlah ya, aku coba aja. Soalnya kalau aku tunda kan karena udah pertengahan Januari ya, kita udah harus bayar pajak on time gitu. Nah, aku makeup dulu ya. Aku udah make up, lumayan lah ya, nggak kucel-kucel banget kayak barusan zombie. Ini kayaknya meetingnya udah dimulai, aku harus online. 5 menit berlalu, selesai make up dulu. Laptopnya udah standby guys di sini, tapi aku mau ganti posisi deh. Saya mau ganti posisi biar ada colokan, ada teh, ada air biar nggak seret, bulu pandang, kacamata, HP, chargeran laptop sambil dicas. Nggak bisa masuk, nggak enak duduk biar enak, pinggangnya biar nggak sakit. Dah kita mulai meeting dulu. Halo. Halo. Sorry lama. Yes, no problem, no apa-apa. Gimana? Iya. Lagi minggu-minggu nunggu lahiran. Oh, oke. Iya, gimana kok? Semoga lancar. Amin. Iya, tiba lagi nih kita harus lapor pajak di Indonesia. Betul. Nah, jadi reminder aja. Saya share screen ya. Nah, ini dapat tahun lalu ya. Jadi Oke Bun, udah selesai meetingnya sekitar 1 jam. Terus sekarang kayaknya aku mau lanjut bikin cemilan buat Hasya ya, sama
buat apa sih namanya, sama buat bikin video masak gitu. Dan aku mau juga siapin, aku lagi bikin iklan di Instagram buat ngambil, ada yang mau butuh nggak stroller lamanya si Hasya, karena kita udah beli stroller baru kan kemarin, barangnya udah nyampe, aku belum unboxing, belum ngecek kelengkapannya udah lengkap sama aksesorisnya apa belum. Tapi aku mau juga siapin video masak, terus aku mau kasih lihat teman-teman di video hari ini, di video yang ini ya, persiapan barang-barang aku untuk pasca melahirkan apa aja. Udah makan pandan cake. Hai Bun, sorry ya kemarin gak aku lanjutin abis aku meeting. Jadi aku udah meeting sama jangan ini. Mama, lagi foto ibu nikah globe. Apa sih? Di ibu valet lagi di deze foto ada tuh. Si Hasya lagi ngeliatin video orang kecebur got yang ibu jatuh ya. Ya. Dia suka banget nonton. Gak boleh gitu orang jatuh, sian. Udah. Siapa jatuh? Di ibu. Udah ibu. Iya, jadi kemarin Kursi di Nevada. udah. Nih. Jadi kemarin kita udah, jadi Mama Asya udah meeting kemarin sekitar 1 jam sama apa ya, akunting pajak di di Indonesia. Dan memang aku tuh berusaha banget ya sejak aku pindah ke Belanda, bener-bener lebih taat pajak gitu. Memang sih awal-awal kayak shock, nggak terbiasa ya bayar pajak. Pas di Indonesia aku dari umur 17 tahun loh, asal aku udah punya NPWP pribadi, karena memang dari saat itu tuh udah bekerja ya, dari lulus SMA tuh pas punya KTP, terus nggak lama bikin NPWP karena aku udah kerja, udah dulu sempat syuting dan segala macam. Nah itu kan ditanya NPWP ya untuk pajak manajemen, pajak dari production house segala macam. Terus habis itu aku ngajar yoga, aku juga bayar pajak di setiap aku ngajar di studio-studio besar gitu. Tapi aku memang enggak pernah lapor pajak sendiri tuh gitu. Dan aku taunya pajak aku dibayarin aja gitu. Tapi ternyata kalau kita kerja, apalagi kita freelance, itu kita harus minta bukti potong pajaknya. Dan ketika aku pakai si akuntan pajak ini sejak tahun 2021 kalau nggak salah, apa 2021 deh, sejak aku aktif di YouTube, kan otomatis aku ada income lagi gitu, dan juga income Indonesia ya, entah itu dari endorsement, terus jualan produk segala macem gitu. Akhirnya baru ketahuan lah kalau aku tuh nggak pernah lapor pajak sebelum 2020. Jadi uang yang aku udah bayarin, yang harusnya potongan pajak itu, nggak pernah ada buktinya di data NPWP aku gitu Bon. Akhirnya kemarin di tahun 2021 ada program pengampunan sukarela gitu ya, PPS deh pokoknya namanya. Dan akhirnya sama si orang pajak aku itu didaftarin lah aku untuk ikut program pengampunan sukarela, pokoknya namanya PPS, aku lupa nama kesingkatannya apa. Jadi itu adalah kayak kita mengakui semua harta-harta kita, dan juga semua, walaupun harta aku belum banyak gitu, tapi tetap aja kan. Terus ada income-income yang belum dilaporin sebelum tahun 2020 itu aku bayar semua dendanya termasuk pajaknya. Jadi waktu 2021 itu bener-bener keluar pajak lumayan banyak deh, pokoknya bisa buat beli mobil karena ada bayar denda dan segala macam. Nah terus 2021 bayar, 2022 bayar, dan sekarang 2023 ke 2024. Jadi kita kalau di Indonesia itu bayar pajaknya setiap setahun sekali, kecuali mungkin perusahaan ya setiap 3 bulan sekali gitu. Akhirnya kemarin kita meeting apa-apa aja yang harus dilaporkan, dan kenapa harus dilaporkan, karena aku mempunyai income di 2 negara atau di 2 currency atau 2 mata uang. Ya, Oke,
penghasilan yang di euro itu ya dari YouTube itu semua masuknya harus ke rekening euro, karena lokasi aku di Eropa dan Google AdSense atau YouTube itu mewajibkan kalau rekening kita itu wajib yang bermata uang euro berdasarkan lokasi kita. Tapi penghasilannya ya penghasilan rate CPM atau iklan Indonesia, bukan iklan Eropa gitu ya. Jadi kalau dibandingin sih sama kerjanya itu ya sebenarnya agak berat ya, punya penghasilan rupiah di currency Eropa gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku dari awal kan jalanin bikin YouTube itu hanya untuk sharing gitu, dan ternyata memang ada rezekinya, dan ternyata rezekinya juga membuka rezeki-rezeki yang lain seperti bisnis jualan online aku, terus kalau misalnya lagi ada produk endorsement dan segala macem gitu. Jadi aku jalanin aja. Itu yang penghasilan euro aku. Terus yang penghasilan rupiah aku ya memang itu dari kerjasama dengan brand produk ya, endorsement, terus jualan online aku, produk-produk yang aku jual, yang aku import dari luar Indonesia ataupun juga dari Eropa. Aku suka kirim-kirim juga pakai kargo dan segala macam. Itu semua ada penghitungannya, tapi memang pajaknya itu pajak UMKM. Pada saat kemarin kita daftarkan itu kita masih termasuk omset UMKM gitu ya. Kemarin si advisor atau akunting pajak aku bilang sejak tahun 2024 ini terakhir nih ada peraturan untuk UMKM. 2025 itu peraturan pajaknya berubah lagi, ada hitungan-hitungan baru dan jauh lebih besar gitu. Tapi ya kita lagi mau usahakan juga bikin pembukuan dan segala macam. Jadi makanya tuh sebenarnya di luar aku bikin video, aku juga sibuk sama wirausaha aku ya. Kenapa? Karena memang kalau kita menghasilkan mengharapkan hanya dari video aja itu uangnya nggak terlalu banyak ya Bun. Kayak misalnya contoh bulan ini mungkin aku cuma dapet kalau di rupiah kan nggak nyampe 15 juta, dan itu berat banget dengan aku harus bayar editor, aku harus bayar pajak yang di Belanda, karena walaupun itu uangnya ya uang Eropa, tapi kan penghasilannya rate hitungan iklan Indonesia ya, tapi aku harus juga bayar pajak untuk tax advisor di Belanda dan juga bayar pajak di sini gitu. Dan uang untuk kayak editor dan tim aku juga masukin dari situ gitu, belum kalau untuk keperluan aku sendiri di sini. Nah itulah makanya aku belajar sejak tahun 2021 akhir ya, 2 tahun lalu aku belajar untuk gimana caranya aku punya beberapa sumber penghasilan gitu. Karena kalau kita mengharapkan dari jumlah uang yang kita hasilkan dari video yang kita upload aja, apalagi sekarang kan trennya menurun banget gitu ya untuk YouTube. Aku sih jujur, kalau aku nyari video, nyari tontonan, aku masih nonton antara di Netflix atau di YouTube gitu. Tapi mungkin kan kalau kemarin-kemarin kan kayak TikTok booming banget, terus Instagram juga udah menyaingi TikTok dan segala macam, terus ada Facebook juga gitu ya. Jadi berkurang lah marketnya YouTube ini, dan aku udah suka di YouTube, aku tetap akan stay di YouTube. Terus ya di Instagram aku lumayan aktif, kalau di TikTok aku nggak terlalu aktif gitu. Jadi di situ bedanya. Nah terus kalau untuk pajak di Belanda kita lapor itu karena aku juga ada akun entrepreneur ya, jadi seperti PT perorangan gitu. Itu aku lapor setiap 3 bulan sekali atau per quarter. Nah, per quarter itu aku sebulannya bayar si orang pajak atau bookkeeper atau akunting pajaknya di sini sekitar hampir 1.700.000-an ya, pokoknya setiap bulan gitu. Nah, di situ kan harus dihitung juga ya dari uang yang aku hasilkan bayar dia berapa, karena kalau aku ngerjain sendiri jujur aku nggak bisa. Otak aku tuh nggak nyampe untuk aku ngitung-ngitung akunting angka-angka dengan detail, dan apalagi tuh websitenya memang ada website bahasa Inggris ya, tapi aku nggak ngerti aturan pajak di Belanda tuh kayak gimana detailnya, dan aku mau save energi aku daripada aku pusingin urusan pajak sini, dan aku nggak mau bermasalah sama sekali namanya pajak gitu. Kita lapor setiap 3 bulan sekali, terus setiap setahun sekali kita juga laporan ya. Jadi ada namanya BTW Aangifte setiap 3 bulan sampai 4 kali. Nah terus nanti di awal tahun itu kita juga lapor ya untuk tahunan gitu Pun ya. Terus Mama Hasya kalau misalnya kerja di negara orang memang harus bayar pajaknya double ya, nggak harus, tidak boleh malah double, karena itu juga yang kemarin bikin aku sempat agak pusing ya. Dan suami aku tuh orangnya juga taat pajak banget gitu.
dia sampai ributin ya pokoknya harusnya semuanya laporin di Belanda juga, terus nanti di Indonesia kena juga gitu-gitu. Akhirnya kita pusing. Nah makanya kita hubungin si tax advisor dan akhirnya dia menemukan kalau Indonesia dan Belanda tuh ada namanya perjanjian tax treaty atau kayak perjanjian kerja sama pajak. Jadi kalau misalnya salah satu di antara warga dua negara tersebut mencari uang di Indonesia atau di Belanda, wajib bayar pajak di salah satu negara. Tapi yang tidak dibolehkan adalah tidak membayar pajak sama sekali di dua negara dan juga atau kena double tax gitu. Jadi bayar pajak di Belanda juga di Indonesia juga itu tidak boleh. Nah makanya akhirnya aku keep penghasilan rupiah di rupiah, penghasilan euro di euro gitu. Terus aku juga wajib, ya nggak wajib sih sebenarnya ya. Aku juga kalau aku keputusan aku sendiri, aku melaporkan berapa income aku di luar Belanda dan juga berapa income aku di luar Indonesia ke negara masing-masing. Tujuannya kenapa? Karena sekarang di Belanda itu kan kita kan semua bayar normal ya, kita nggak dapat subsidi apa-apa kecuali cuma uang anak yang setiap 3 bulan sekali, dan itu pun seluruh anak di Belanda tuh memang dapat uang itu gitu, dan uangnya juga kalau dibilang nggak terlalu besar lah dibanding tunjangan-tunjangan orang-orang yang ekonominya kurang mampu gitu. Di sini tunjangannya banyak banget dan besar banget gitu. Nah, tapi harusnya juga kita sebenarnya bisa dapat uang pajak balik dari sekolah atau daycare Hasya gitu. Nah, di situ kita nggak bisa laporkan karena aku ada penghasilan di luar Belanda, dan di Belanda tuh harus tahu dulu nih penghasilan kita di luar Belanda berapa gitu. Baru mereka hitung lagi kita bisa dapat uang balik atau enggak. Karena kalau misalnya memang kita nggak dapat tuh lumayan gede ya. Hasya seminggu 2 kali itu kita bayarnya sekitar 500-an euro atau sekitar 8 jutaan lebih untuk dia sekolah doang gitu. Harusnya itu kita bayar mungkin cuma 20% dari itu, tapi kita bayar full terus sudah 2 tahunan gitu. Nah harusnya dari situ kita bisa dapat, mungkin kita bisa dapat uang balik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu masih harus aku urus. Yang kedua adalah karena aku di Indonesia ada beberapa aset ya, seperti tanah, rumah juga alhamdulillah gitu. Dan aku masih terus bermimpi aku punya aset-aset lainnya gitu. Aku pengen banget investasi di aset lainnya gitu di Indonesia. Kenapa? Karena ya aku kan entrepreneur ya bun. Jadi aku udah harus mikirin gimana masa tua aku gitu. Jadi kalau misalnya kayak suami bakalan dapat uang pensiun dan aku nggak dapat uang pensiun dari pemerintah Belanda atau dari perusahaan tempat aku kerja, karena aku bekerja untuk diri aku sendiri. Jadi aku udah harus ngumpulin dari sekarang gitu. Dan kalau misalnya aku punya aset berbentuk properti ya seperti rumah sekarang ini di Depok, kalau rezeki aku lancar terus, insya Allah rumah itu bakalan aku pertahankan, nggak bakal aku jual gitu. Jadi ya bisa untuk tabungan aku ketika aku tua nanti, dan mungkin bisa buat warisan juga untuk Hasya dan adiknya gitu. Dan itu kalau misalnya kita nggak laporin di Belanda, nanti mungkin rumah itu bakalan aku jual. Kalau misalnya ya sampai aku jual, aku memutuskan untuk pensiun di Belanda, beli rumah barunya di Belanda aja gitu, nambahin uang. Misalnya udah tua, nggak boleh diri di sini. Dia nggak pakai celana panjang, cuma pakai kancut aja. Kasih aja. Kamu pakai celana dalam aja. Kenapa? Lalu mama ngomong dulu, ya. Halo. Kalau ini bahasa mana? Mana bahasa Belanda? Iya. Mata, bahasa Belandanya apa mata? Weet niet. Ini apa? Oog. Oh itu apa? Mata. Hidung? Hidung is neus. Mulut? Is mond. Mondje, ya mouth. Terus gigi? Is tanah. Tanda. Tangan? Hat. Hand, iya. Jari? Finger. Rambut? Halen. Rambut apa rambut? Halen. Hari ya. Kuping apa kuping? Oor. Oh, ya pintar. Lidah apa lidah? Lidah apa? Kong. Tong, ya. Dah sana. Nee. Udah sana dulu. Ngomong sebentar, astagfirullah Asya. Itu nih. Ya udah diam di sini, jangan naik-naik dong. Nah, kalau misalnya aku sih pengennya sebenarnya pensiun di Indonesia, tapi kalau misalnya ternyata nanti aku pensiun di Belanda, misalnya kita mau pindahin harta-harta atau aset-aset yang di Indonesia, terus pindahin uangnya ke Belanda, kan itu uang yang besar ya, misalnya sampai ratusan ribu euro gitu kan, atau miliaran rupiah. Nanti kan kita nggak tahu ya harga rumah itu jadi berapa setelah 20 tahun, 30 tahun setelah ini gitu. Nah itu nanti bakal dipertanyakan tuh, ada clearingnya lagi dari pemerintah Belanda,
kayak kamu dari mana ini uang, tiba-tiba kok gede banget dari luar Eropa gitu. Nah itu nanti takutnya disangka tindakan pencucian uang, makanya kita harus laporkan dari sekarang gitu. Dan kalau kita melaporkan juga nggak bakalan kena pajak tambahan kok gitu, kayak kamu punya rumah ya di Indonesia, sini bayar pajaknya di Belanda gitu. Nggak bakalan kayak gitu juga ya, kita bayar pajak tetap di Indonesia kan, itu hartanya atau asetnya di Indonesia. Dan sampai sekarang kan aku juga masih warga negara Indonesia, dan aku memang ya nggak kepikiran lah untuk aku pindah warga negara gitu sampai sekarang. Kalau orang lain ganti paspor ya bodo amat, aku nggak bukan urusan aku gitu loh. Itu terus juga sebaliknya nih, buat teman-teman yang kerja merantau ya di luar Indonesia, kan kalian dapat gaji di mata uang negara kalian. Itu bagusnya juga kalian lapor ke Indonesia kalau kalian tuh kerja di luar negeri dan berapa penghasilan kalian. Kenapa? Karena misalnya kalian merantau 5 tahun, 10 tahun, dapat uang 1 miliar, 2 miliar gitu kan, nabung gitu. Terus tiba-tiba kalian bawa pulang uang itu ke Indonesia, misalnya 1 miliar, terus kalian beli rumah nih, harga 800 juta, mobil 200 juta. Nah, apalagi kalau untuk pembelian properti ya, itu kan pasti ada pajaknya ya. Apalagi kalau itu nanti atas nama kalian rumahnya. Nah, itu kalian akan dikenakan lagi kayak, kok tiba-tiba kamu punya duit sebanyak ini? Dari mana? Oh, ini belum terkena pajak ya penghasilannya gitu. Padahal kamu tuh udah bayar pajak di negara tempat kamu cari uang gitu. Nah, itu makanya harus dilaporkan. Tapi balik lagi ya, namanya urusan pajak ini kan kayak sensitif gitu. Jadi menurut aku ya, aku walaupun lagi hamil gede gini, aku masih urusin karena aku nggak mau kena denda dan aku nggak mau ada masalah keuangan di masa depan gitu guys. So segini dulu sharingnya. Nih perut aku masih gede ya, aku masih buka laptop, masih kerja. Ini sekarang jam 9 malam, aku mau beresin dapur. Mudah-mudahan aku besok bisa bikin video di atas di kamar, karena kalau kamera aku, laptop aku semua di bawah gini tuh aku kayak males mindahinnya ke atas, dan aku harus setup lagi di atas di kamar untuk unboxing koper rumah sakit aku, koper rumah sakit baby, dan perlengkapan menuju lahiran aku gitu guys ya. Jadi semoga sharing ini bermanfaat, and I see you guys in my next video. Bye bye, Totsin, assalamualaikum.